I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 melalui video ini akan mempresentasikan materi terkait respon sekolah dasar modal yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023. Sebelumnya izin saya perkenalkan nama anggota kelompok 3 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Agus Gunawan. Yang kedua ada Dia Fitriani. Yang ketiga ada Tevi Dwi Astuti. Pada video ini, secara keseluruhan, kita akan membahas tentang pasar modal dan investasi saham. Nah, ada 11 topik yang akan kita bahas pada video ini. Di antaranya adalah apa itu investasi, mengapa perlu investasi, kemudian informasi tentang perdagangan saham di BEI, selanjutnya hal yang perlu diketahui dalam investasi di pasar modal, apa itu saham, mengapa investasi saham, konsep dasar reksadana, konsep dasar ETF, apa itu obligasi, indeks saham, dan lembaga yang berada dalam lingkup pasar modal tersebut. Nah, pasti dan pasti, investasi adalah bentuk penanaman aset atau dana pada perusahaan terbuka atau individu dengan jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Di sini ada perbedaan antara investasi dan menabung, yang mana investasi dan menabung ini mereka memiliki tujuan, potensi risiko, jenis transaksi, dan tempat transaksinya masing-masing. Dari investasi, yaitu tujuannya adalah memperoleh keuntungan, sedangkan menabung menyimpan saja. Jadi, artinya ketika kita berinvestasi itu kita bisa mendapatkan keuntungan atau uang kita bisa bertambah gitu. Sedangkan menabung hanya menyimpan saja. Jadi uangnya gitu-gitu aja gitu. Kemudian potensi resiko. Kalau investasi di sini ada resiko, sedangkan menabung relatif tidak ada resiko. Selanjutnya jenis transaksi, ada investasi yaitu jual beli, sedangkan menabung simpan pinjam. Kemudian tempat transaksi, investasi di pasar modal, sedangkan menabung di perbankan. Nah, selanjutnya manfaat keberadaan pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai sumber pembiayaan, wahana investasi, penyebaran kepemilikan perusahaan, keterbukaan dan profesionalisme, serta penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya, informasi tentang perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, yaitu beli, bayar, jual, dan periksa. Ini ada 2 poin. Yang pertama, mekanisme transaksi saham. Transaksi saham dilakukan melalui Continuous Action System atau CAS berbasis CACS kecil. Jadi hanya anggota bursa yang diperbolehkan melakukan transaksi atau melakukan order. Selanjutnya, yang kedua, biaya transaksi di pasar sekunder. Biaya transaksi meliputi komisi broker, PPN, dan pajak transaksi yang dikenakan pada investor saat melakukan transaksi jual beli saham. Kemudian, hal-hal yang perlu diketahui dengan investasi di pasar modal. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah langkah-langkah investasi di pasar modal. Investor perlu memahami tujuan investasi seperti biaya pendidikan atau dana pensiun dan jangka waktu investasi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip dasar berinvestasi. Beberapa prinsip dasar berinvestasi meliputi menggunakan dana lebih, mendapatkan informasi produk investasi, diversifikasi, dan investasi secara berkala. Jadi ketika kita berinvestasi adalah jangan sampai kita menggunakan uang yang kita punya. Kalau misalkan kita punya uang
contoh 1 juta gitu. Nah, uang sejuta itu kita langsung investasikan semuanya gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi harus menyisihkan dana untuk darurat. Jadi kalau misalkan ada keperluan yang mendadak, harus ada backup-nya. Kemudian diversifikasi adalah ketika kita berinvestasi saham, contohnya kita jangan membeli saham satu emiten saja. Gitu. Jadi harus lebih dari satu. Boleh dua atau tiga. Jadi ketika salah satu itu sedang rugi atau turun harganya, kemungkinan masih ada salah satu yang dua atau tiga ini dia bisa naik harganya. Jadi kita masih bisa backup gitu melalui keuntungan yang dua tadi. Nah, yang ketiga, waspada penipuan investasi. Investor perlu waspada terhadap penawaran investasi dengan janji-janji palsu, penawaran yang memaksa, modus investasi dengan mereplikasi, dan penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Jadi sebelum kita berinvestasi adalah harus tahu dulu nih, kalau misalkan perusahaan yang ingin berinvestasi itu udah diawasi oleh OJK atau belum gitu. Ini kalau sudah diawasi oleh OJK itu udah pasti akan. Kemudian apa itu saham? Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang memberikan klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan. Minimal pembelian saham adalah satu lot yang setara dengan 100 lembar saham. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya, mengapa investasi saham? Investasi saham itu mudah karena saham tidak memerlukan pengetahuan mendalam atau pemahaman teknologi yang kuat. Kemudian terjangkau karena saham dapat dimulai dengan modal yang terjangkau dan tidak memerlukan modal besar untuk memulai. Contoh, ada saham yang harganya 50 perak dan minimal tadi pembelian saham adalah 1 lot atau 100 lembar. Jadi tinggal dikalikan saja 50 dikali 100 lembar. Nah, itu udah ketahuan. Itu memang kita udah bisa diusahakan. Selanjutnya, investasi saham itu menguntungkan karena saham adalah instrumen investasi yang liquid. Artinya mudah dijual dan dibeli. Jika kita membutuhkan uang, kita bisa menjual sahamnya kapan saja. Nah, keuntungan dari saham apa saja? Di sini ada capital gain dan dividen. Apa itu capital gain? Capital gain adalah selisih dari harga jual beli saham. Sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan dari perusahaan pada pemegang saham. Ini ada contoh aksi korporasi pembagian dividen dari salah satu perusahaan. Di sini tertera dividen per lembar 3,91. Jadi dividen per lembar itu adalah 3,91. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu eh, ketika kita punya 1 lot, tinggal dikalikan saja 3,91 dikali 100 lembar. Nah, itu hasilnya yang kita dapatkan. Jadi kepemilikan 1 lot saham gitu. Kemudian tanggal fundet di sini adalah ketika kita ingin mendapatkan dividen sebelum atau sampai tanggal fundet ini kita harus masih memegang saham tersebut. Jadi jangan dijual pada saat tanggal fundet supaya kita dapat dividen. Nah, di sini ada ex-date atau expired date. Ketika kita membeli saham tersebut pada tanggal ex-date, kita tidak akan mendapatkan dividen. Jadi tidak berhak itu mendapatkan dividen ketika membeli saham pada tanggal ex-date. Kemudian tanggal pencatatan adalah ketika investor masih menyimpan saham ketika sampai tanggal fundet. Perusahaan atau manajemen akan mencatat nama-nama investor tersebut untuk kemudian selanjutnya dibayarkan dividen melalui rekening dan nasabahnya. Tanggal pembayaran di sini adalah perusahaan
mentransfer dividen tersebut ke masing-masing investor melalui rekening dana nasabahnya masing-masing. Konsep dasar reksadana. Definisi reksadana. Reksadana adalah sarana investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Manfaat investasi reksadana. Investasi dalam reksadana dapat memberikan keuntungan sesuai dengan meningkatnya NAB per unit penyertaan. NAB atau nilai aktiva bersih adalah harga wajar dari portofolio suatu reksadana setelah dikurangi biaya operasional reksadana. Selanjutnya, konsep dasar ETF atau Exchange Trade Fund. Fitur ETF. ETF merupakan alternatif efek yang mudah dan terjangkau serta memungkinkan diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Yang kedua, perhitungan indeks saham. Indeks saham digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga saham baik secara individu maupun sektor. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Dengan istilah lain, obligasi adalah surat pengakuan utang atau surat utang. Indeks saham segmentasi pasar. Indeks saham adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan digunakan sebagai sarana tujuan investasi. Indeks saham segmentasi pasar dibagi menjadi dua, non-sektoral dan sektoral. Non-sektoral terdapat 15 indeks saham non-sektoral yang mewakili pergerakan harga saham secara umum. Yang kedua, sektoral. Terdapat 10 indeks saham sektoral yang mewakili pergerakan harga saham dalam sektor-sektor tertentu, seperti pertanian, tambang, industri dasar, dan lainnya. Lembaga yang berada dalam lingkup pasar modal diantaranya 1. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang kedua Bursa Efek Indonesia atau BI, yang ketiga Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yang keempat Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, yang kelima Securities Investor Protection Fund atau SIPF. Baik, terima kasih Kak Teti terkait penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Dia Fitriani, terkait lembaga yang berada dalam lingkup pasar modal. Lembaga yang berada di dalam lingkup pasar modal diantaranya adalah OJK, BI, LPP, LKP, dan SIPF. Nah, lembaga yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK atau Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, wewenang, melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan OJK tak hanya menjadi lembaga jasa keuangan yang melakukan pengawasan keuangan, tentunya bersama dengan Bank Indonesia, OJK juga mengawasi industri jasa keuangan, baik bank, koperasi pegadaian, hingga lembaga atau perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat harus melaporkan diri dan berada di bawah pengawasan OJK. Bahkan hingga fintech lending yang banyak bermunculan juga harus menjadi pengawasan OJK, tak hanya berhubungan dengan pengawasan bank saja. Pasar modal merupakan salah satu kegiatan di sektor keuangan yang juga mendapatkan pengawasan OJK. Sebelumnya, tugas ini dipegang oleh Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK, namun sejak tahun 2013, OJK Indonesia menggantikan peran BAPEPAM LK karena BAPEPAM LK turut melebur ke dalam OJK. Maka tugas dan wewenang yang sebelumnya diemban oleh BAPEPAM LK dialihkan oleh OJK. OJK diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai pelaku utama pemberantasan kasus dan masalah yang terjadi di pasar modal. Tugas dan wewenang OJK hampir meliputi seluruh kegiatan pasar modal, mulai dari menetapkan aturan, melakukan pengawasan, menetapkan standar prosedur, dan norma serta menetapkan standar akuntansi.
Sangat penting sekali saat hendak berinvestasi, kamu pastikan terlebih dahulu bahwa lembaga keuangan tersebut telah terdaftar dan dalam pengawasan OJK Indonesia, di bawah pengawasan OJK. Hal tersebut dapat meminimalisirkan kerugian akibat risiko penipuan atau penggelapan uang. Pasalnya, lembaga-lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK terikat dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kamu juga bisa nih melaporkan kepada OJK apabila merasa dirugikan atau mencurigai adanya unsur penipuan. Itu adalah penjelasan terkait otoritas jasa keuangan atau yang kita sebut dengan OJK. Selain OJK, lembaga selanjutnya yang berada dalam pasar modal adalah yang akan kita bahas adalah yaitu BI atau Bursa Efek Indonesia. BI adalah pelaku, jadi pastinya pelaku investasi saham sangat perlu tahu tentang BI atau Bursa Efek Indonesia. BI adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana atau akses untuk mempertemukan penawaran jual dan beli surat-surat berharga atau efek dari pihak pembeli investor dan penjual atau perusahaan go public. Nah, tempat terjadinya transaksi jual beli efek tersebut disebut sebagai pasar modal. Jadi, BI inilah yang menyelenggarakan kegiatan di pasar modal di Indonesia. Fungsi BI dalam pasar modal adalah sebagai berikut, yaitu pertama, sebagai fasilitator, menyediakan semua sarana perdagangan efek termasuk wadah jual beli yang efisien, wajar, dan teratur. Kedua, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Ketiga, mencegah terjadinya kecurangan praktik-praktik yang dilarang seperti kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, dan insiden trading. Keempat, yaitu memproses likuidasi instrumen. Kelima, yaitu mentransparankan informasi bursa. Selain fungsi BI, ada juga tugas BI. Tugas BI diantaranya adalah, pertama, memberikan fasilitas beserta mendukung dan mengawasi segala aktivitas yang terjadi dalam efek. Kedua, membuat rancangan anggaran rutin tahunan dan mencatat laba dengan membuat laporan ke OJK sesuai pengawasan pada pasar modal. Ketiga, memasyarakatkan pasar modal untuk menarik calon investor dan perusahaan yang go public. Keempat, menciptakan instrumen dan jasa baru. Kelima, menghentikan perdagangan ketika menemukan bukti pelanggaran oleh emiten. Keenam, mencabut hak efek atas pelanggaran efek tertentu. Itu adalah tugas dan fungsi dari BI. Dan saat ini, insya Allah BI sudah bekerja sama dengan DSN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Jadi, insya Allah dengan syarat dan ketetapan hukum syariat Islam untuk investasi di Indonesia. Jadi itu adalah penjelasan terkait Bursa Efek Indonesia yang merupakan salah satu lembaga yang berada dalam pasar modal di Indonesia. Lembaga selanjutnya yang akan kita bahas terkait lembaga apa saja yang berada dalam pasar modal Indonesia selain OJK, BI, selanjutnya adalah LPP. Nah, LPP adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam KISEI adalah singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang merupakan sebuah lembaga penyimpangan dan penyelesaian LPP di pasar modal Indonesia. KISEI ini bertugas menyediakan jasa kustodian yang mana arti dari kustodian itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pihak pemberi jasa penitipan efek dan harta terkait lainnya. Tujuan pendirian agar jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Bank Kustodian, AB, perusahaan efek, Badan Administrasi Efek, atau pihak lain yang disetujui oleh OJK, atau yang sebelumnya adalah BAPEPAM dan LK. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP ini dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KISEI yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1998. Itu adalah penjelasan terkait Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP. Oke, selanjutnya selain OJK, BI, dan LPP, lembaga selanjutnya yang akan kita bahas adalah LKP atau Lembaga Clearing Penjaminan. Lembaga clearing adalah lembaga clearing penjaminan. Oke, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian untuk transaksi di bursa. Transaksi di bursa tersebut merupakan hasil dari transaksi efek di BI terkait proses penetapan hak dan kewajiban anggota clearing perusahaan efek. Sekarang lembaga clearing adalah badan yang dinaungi oleh PT Clearing dan Penjaminan Efek.
yang dinaungi oleh Penjaminan Efek Indonesia atau KPA. Adapun yang bisa melaksanakan kegiatan bisnis sebagai lembaga clearing adalah perseroan yang sudah mendapatkan izin usaha dari Bapepam LK atau OJK. Fungsi lembaga clearing tersebut adalah pertama sebagai bentuk manajemen risiko untuk kerugian trading, menyeimbangkan transaksi dalam pasar, mengendalikan keinginan margin para anggota clearing, melakukan pengiriman dana secara terstruktur, lalu melakukan penutupan secara teratur melalui kebijakan lelang terkait kewajiban kontrak pada pihak yang one prestasi. Lalu khusus penyelesaian serat terima fisik, lembaga clearing berfungsi untuk menjamin hak atau kewajiban dapat terpenuhi dari pembeli atau penjual komoditi. Selanjutnya, peran dari lembaga clearing itu bertanggung jawab dalam menyelesaikan transaksi settlement, menangani pembayaran margin, serta membuat laporan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban transaksi, contohnya distribusi barang atau pencairan uang. Tujuan dari tugas lembaga clearing adalah untuk mengantisipasi segala resiko yang mungkin terjadi di dalam transaksi komoditas, termasuk turunannya. Lalu, hal berikutnya yang dilakukan lembaga clearing yaitu menyelesaikan dan memvalidasi transaksi. Seperti yang sudah disebutkan, peran dari lembaga clearing adalah mengantisipasi resiko yang memungkinkan mereka dapat mengambil peran pembeli maupun penjual pada transaksi clearing serta menjadi subjek default risk. Maka dari itu, tugas lembaga clearing yang terakhir adalah memberikan syarat margin kepada pembeli dan penjual sebelum bertransaksi clearing sebagai bentuk jaminannya. Itu adalah penjelasan terkait lembaga clearing atau lembaga clearing dan penjaminan atau LKP. Oke, terkait lembaga yang telah kita bahas adalah OJK, ada BI, LPP, dan LKP. Selanjutnya lembaga terakhir yang akan kita bahas adalah Securities Investor Protection Fund atau SIF. Nah, SIF ini adalah dana perlindungan pemodalan diadministrasikan dan dikelola oleh penyelenggara dana perlindungan pemodalan yang merupakan perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Pelindungan Investor Efek Indonesia atau Securities Investor Protection Fund. Nah, dana perlindungan pemodalan SIF Dana perlindungan pemodalan atau SIF adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Dana perlindungan pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal yang merupakan perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Pelindungan Investor Efek Indonesia atau Securities Investor Protection Fund. Nah, dalam hal ini pelindungan investor, berarti pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan dana, pelindungan pemodal adalah pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu ada pertama menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Yang kedua, dibukakan subrekening efek dan lembaga penyimpangan dan penyelesaian efek kustodian. Dan yang ketiga, memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification dari lembaga penyimpangan dan penyelesaian. Itu adalah syarat untuk memenuhi pelindungan investor. Hal tersebut tidak berlaku bagi pemodal yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut, yaitu pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang. Yang kedua, pemodal merupakan pemegang saham pengendali direktur atau komisaris atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Yang ketiga adalah pemodal merupakan afiliasi dari pihak-pihak tersebut pada angka 1 dan 2. Itu adalah hal tersebut tidak berlaku bagi pemodal yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut. Oke, itu adalah penjelasan terkait Securities Investor Protection Fund, yaitu adalah pelindungan investor. Dari keempat tadi, dari kelima lembaga-lembaga tersebut, yaitu OJK, BI, LPP, LKP, dan SIF tersebut adalah lembaga yang menaungi pasar modal di Indonesia. Jadi, kelima lembaga tersebut berperan penting dalam mengawasi, menjaga, dan melindungi investor dalam pasar modal sehingga investor semakin yakin dan percaya bahwa investasi di Indonesia juga aman dan terpercaya serta dilindungi oleh hukum yang tepat. Oke, sudah memasuki tahap akhir pembahasan.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi pertemuan antara perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang siap menyediakan dana. Dalam proses ini, perusahaan dapat menjual saham atau instrumen keuangan lainnya. Kesimpulan pasar modal memberikan akses dana, peluang investasi, harga efisien, likuiditas kontrol pemegang saham, alokasi sumber daya ekonomi, dan membutuhkan regulasi yang baik untuk menjaga integritasnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga materi yang kita sampaikan memberikan wawasan lebih terkait pasar modal serta investasi saham di Indonesia yang mungkin awalnya kita ragu apakah pasar modal atau investasi saham itu aman atau tidak, ada badan hukumnya yang berwenang atau tidak. Setelah penjelasan tadi, menjadi yakin dan percaya untuk investasi dengan syarat memperhatikan apakah investasi tersebut di bawah pengawasan OJK atau badan terkait lainnya atau tidak. Jadi, bijaklah dalam berinvestasi. Cukup sekian materi yang dapat kita sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new block.